Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan cukai pada hari Rabu 21 Februari 2024 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Baik, sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memandu jalannya kegiatan pemusnahan barang milik negara. Dan mohon izin Bapak, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan diawali dengan doa, kemudian sambutan sekaligus press conference pemusnahan oleh Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Kemudian dilanjutkan dengan sinergi penegakan hukum oleh jajaran pimpinan aparat penegakan hukum dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan organisasi perangkat daerah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama, dan untuk acara puncak yaitu prosesi pemusnahan BMN secara seremonial akan dilaksanakan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Baik, agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin, sebagai pembukaan, marilah kita dengar sambutan sekaligus press conference oleh Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Kepada Bapak Muhammad Arif Setyonugroho, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kabid Pak Bea Cukai, Pak Soedi. Terima kasih Pak sudah datang. Kemudian yang kami hormati Bapak Kajari, baik dari Kajari Kudus maupun dari Jepara. Matur Pak Yudi sudah datang. Kemudian yang kami hormati Komandan Kodim Kudus yang diwakili oleh Pak Suladi. Matur nuwun Pak sampun rawuh. Kemudian Kapolres Kudus yang diwakili oleh Pak Cipto. Matur nuwun Pak sampun rawuh. Kemudian yang kami hormati dari Satpol PP Kabupaten Kudus maupun dari Kabupaten Jepara, yang pada pagi hari ini terima kasih hadir langsung Pak Kasatpol PP Jepara. Kemudian dari Kanwil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dalam hal ini diwakili dari Kanwil DJKN Jateng. Kemudian rekan-rekan Kemenlu 1 Kudus yang ada di sana, ada Pak Kepala Kantor PBB Pratama Kudus, Pak Andi Setyonugroho, terima kasih sudah datang, dan Kepala KPPN Kudus Pak Lukman, matur nuwun Pak sampun rawuh, serta rekan-rekan para tamu undangan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan yang kami banggakan rekan-rekan dari media yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini sudah mengizinkan kita untuk melaksanakan acara pemusnahan barang milik negara hasil yang berasal dari penindakan cukai pada pagi hari ini. Sebetulnya kepala kantornya sekarang sudah bukan saya karena kemarin saya sudah pelantikan, saya harus pindah ke daerah lain, ke Banjarmasin, jadi ini sekaligus perpisahan. Ini teman-teman media, terima kasih selama ini sudah bantu saya, sudah bekerja sama dengan baik, sudah sering kita undang, dan
rawuh luar biasa, banyak sekali, sudah menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Jadi terima kasih. Nanti akan diteruskan oleh Bu Leni Eka, pengganti saya namanya Bu Leni Eka, tapi beliau belum datang karena baru kemarin pelantikan. Jadi terima kasih selama ini sudah membantu. Dan pada pagi hari ini kita akan memusnahkan 6 juta batang rokok, tepatnya 6.419.934 batang sigaret kretek mesin dengan nilai sebesar 7,69 miliar rupiah. Ini juga ada alat komunikasi berupa handphone. Handphonenya itu bukan handphone sitaan impor atau apa, tapi handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi rokok ilegal. Kemudian ada juga 48 kg etiket. Etiket ini adalah bungkus rokok itu. Kemudian ada 1 unit printer ya. Mana printernya? Oh ini printer untuk ngeprint apa itu etiket apa yang memang digunakan untuk produksi rokok ilegal. Ini handphonenya ini ya. Ada handphone jadul, ada handphone Android. Terus 4 unit alat pemanas itu yang untuk apa? Ini loh, kalau sudah plastiknya ini harus dilekatkan biar nempel. Terus ya itu adalah barang hasil penindakan yang sehubungan dengan pembuatan maupun penjualan atau pengedaran rokok ilegal yang kita musnahkan pada saat ini hanya 6 juta. Sebetulnya masih ada banyak ya, tapi mengingat kita sudah ada janji dengan Pak Kasatpol PP Pak Trisno, nanti mungkin kira-kira kapan Pak? Bulan April ya. Kira-kira bulan April nanti akan ada pemusnahan lagi. Kenapa yang ini buru-buru kita musnahkan? Pertama, gudang kita udah penuh karena teman-teman sering melakukan penindakan dari tahun lalu ya, tahun 2023 ini kita melakukan penindakan sebanyak 160 ya Pak, SBP-nya 160 SBP untuk penindakan rokok dengan barang hasil penindakannya sebanyak 19 juta lebih, 19 juta batang rokok lebih. Ini baru 6 juta yang kita musnahkan, karena yang ini yang pertama itu gudangnya ada penuh untuk supaya sedikit mengosongkan gudang supaya yang hasil penindakan yang berikutnya bisa kita simpan. Yang kedua, ini surat izin untuk pemusnahannya yang itu diproses diberikan oleh rekan-rekan dari DJKN ya. DJKN maupun dari Kanwil DJKN atau dari KPKNL itu sudah keluar kira-kira bulan Desember ya. Desember, dan jangka waktunya itu hanya 1 bulan kita harus memusnahkan, sehingga kalau nunggu dari Jepara kesuwen sedangkan dari teman-teman Satpol PP anggarannya belum keluar belum cair, sehingga ya udah kita musnahkan dulu. Nanti insya Allah yang di Jepara lebih banyak. Jadi ini kalau yang di Jepara nanti menggunakan dana GPHJT ya. Tahun lalu kita bersama dengan Pemda Kudus. Nah tahun ini gilirannya dengan Pemda Jepara. Maka kenapa ini hanya 6 juta, karena itu ya. Nah tentu saja ini semua adalah hasil dari kerja kita semua ya, walaupun yang menindak adalah kami karena yang memang kami yang berwenang, tetapi
bukan hanya kerja kami saja, tetapi dalam pengumpulan informasi itu juga dibantu oleh rekan-rekan Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI, Polri. Itu juga ikut bekerja dalam rangka penindakan rokok ilegal. Pun demikian pada waktu penindakan, kami selalu dikawal oleh teman-teman dari Polri, dari TNI, terutama juga termasuk dari Subdenpom Padi. Terima kasih Pak, sudah selalu mengawal kami. Dan setelah ini nanti ditindak, ada penelitian terhadap SBP itu, kalau memang cukup bukti akan kami teruskan ke teman-teman jaksaan. Tahun lalu ada 15 PDP, artinya ada 15 penyidikan yang semuanya alhamdulillah sudah P21. Terima kasih. P21 dan tahap 2 mungkin sekarang sudah ada yang sudah selesai persidangan, ada yang masih proses atau masih ada yang proses persidangan dengan total 18 tersangka. Jadi 15 kasus, 18 tersangka. Nah, ini adalah kerja kita semua, harus sinergi. Karena nanti di penuntutan, yang melakukan penuntutan adalah teman-teman dari kejaksaan. Tahun ini cukup banyak yang diproses oleh Kejari Kudus. Terima kasih Pak, sudah bersinergi dengan sangat baik sehingga ini berjalan lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya atau juga sangat penting adalah panjenengan semua, dari rekan-rekan pers yang selalu mengawal kami untuk memberitakan penindakan maupun proses hukum yang kita lakukan. Ini adalah deterrent effect, harus kita sebarkan. Walaupun mungkin 1-2 kasus, kalau kita sebarkan akan menjadi edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat harapannya tidak mengedarkan, tidak mengkonsumsi ataupun memproduksi rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini pertama yang membahayakan kesehatan karena kita tidak tahu mutunya seperti apa. Yang keduanya juga membahayakan keuangan negara. Karena kalau banyak rokok ilegal nanti target penerimaan dari Bea Cukai Kudus maupun dari teman-teman pajak tidak tercapai. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, tahun ini alhamdulillah target penerimaan Bea Cukai Kudus tercapai 105%. Jadi dari target 38,1 triliun bisa tercapai 40, berapa? 40, sekian triliun. Jadi capaiannya adalah 105% lebih. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari kita semua yang ada di ruangan ini, termasuk yang sangat penting adalah dari rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas kerjasama selama ini, dan kembali kami mengajak mari kita lanjutkan sinergi kita ke depan untuk sama-sama kita memberantas rokok ilegal ini. Kenapa nggak habis-habis Mas? Iya, karena insentif, istilahnya itu insentif dari rokok ilegal ini sangat tinggi. Karena tarif rokok tiap tahun naik. Tahun ini naik 10%. Sehingga itu semakin memberi semangat kepada para produsen rokok ilegal. Walaupun ditangkepin, mereka masih tetap memproduksi. Karena apa? Janji keuntungannya itu akan memang besar. Semakin tinggi tarifnya, maka dia akan semakin besar keuntungannya. Maka tidak habis-habis kita berantas bersama-sama pun tetap tidak akan habis. Maka
tetap kita akan perlu sinergi dari kita, semua unsur. Mari kita bersatu padu untuk kembali melakukan pemberantasan uang ilegal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi selain proses pidana tadi, ya, penyidikan yang kita lakukan adalah sebetulnya 16 kali, karena yang satu itu carryover dari tahun lalu. Jadi tahun lalu ada satu yang belum selesai sampai akhir tahun yang harus menyeberang sehingga total ada 16 P21 di tahun 2023 dengan jumlah tersangka itu tadi 18 orang. Tapi kemudian selain yang kita proses pidana itu juga ada yang kita proses dengan restoratif justice, ya, yaitu dengan cara membayar dendanya. Ini dimungkinkan oleh undang-undang bahwa sebelum dilakukan penyidikan dia bisa diselesaikan dengan membayar 3 kali nilai cukai. Ini terdapat 24 kasus dengan denda administrasi yang kita dapatkan 1,9 miliar. Nah, ini sebenarnya bagus karena dari sisi efek jera itu juga dapat, karena orang kalau bayar banyak itu juga mungkin dia akan ngitung kapok juga. Selain itu juga ada pemasukan ke kas negara, misalnya daripada memenjarakan orang malah makani, ya. Nah, itu kita malah mendapatkan duit. Dan memang karena undang-undang kita, undang-undang cukai ini sebenarnya undang-undang fiskal yang tujuannya agar supaya orang mau membayar cukai, sehingga kalau dia mau membayar maka kemudian kita selesaikan dengan restoratif justice dengan pembayaran denda cukai itu tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sinerginya, dan tetap kami meminta untuk kedepannya kita tetap sama-sama melakukan pemberantasan rokok ilegal ini secara bersinergi. Jadi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arif Setianugroho atas sambutan yang telah diberikan. Baik, sebagai wujud sinergi penegakan hukum, kami mohon kepada perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kudus, Bapak Sugianto, untuk berkenan memberikan sambutan. Kepada Bapak Sugianto kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bea Cukai, yang terhormat Bapak Kepala Kanwil atau yang mewakili, serta seluruh para undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat hadir bersama menghadiri acara pada pagi hari ini. Baik, izin untuk Bapak Kajari tidak dapat hadir untuk menghadiri acara ini karena ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau memerintahkan saya selaku Kasih BP3R, Kasih Barang Bukti dan Barang Rampasan, untuk hadir mewakili dalam acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa keberhasilan atau kesuksesan dari rangkaian dari penanganan tindak pidana cukai adalah tidak terlepas dari adanya sinergitas dari penyidik, unsur penyidik, penuntut umum hingga ke pengadilan. Yang selama ini saya rasakan, walaupun saya izin baru berdinas kurang lebih selama 1 bulan di Kejaksaan Negeri Kudus, namun sebelumnya kami sudah pernah berdinas di Kejaksaan Negeri Jepara, Bapak.
Dan selama berdinas di Jepara dan juga di Kudus, kami rasakan memang sinergitas luar biasa dari rekan-rekan Bea Cukai, terutama dari Pak Nutriwan ya. Itu baik ada perkara atau tidak ada perkara itu minimal seminggu sekali itu pasti menghubungi kami rekan-rekan penuntut umum di Jepara dalam rangka untuk melaksanakan sinergitas koordinasi dan diskusi-diskusi kecil terkait dengan adanya hambatan atau kendala dalam penanganan tindak pidana juga. Kemudian selama di Kudus ini juga kami rasakan bahwa sinergitas itu tidak putus terus berlanjut, sehingga kami harapkan dari yang sudah kerjasama maupun koordinasi yang berjalan baik selama ini terus untuk dipertahankan demi kesuksesan dari penanganan tindak pidana juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fikri atas sambutan yang telah diberikan. Baik, yang kedua kami mohon kepada perwakilan dari Kepala Kepolisian Resor Kudus yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Kepolisian Sektor Jati. Kepada Bapak Cipto kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, yang saya hormati Kepala Gubernur Jawa Tengah atau yang wakili, serta Bapak Ibu hadirin yang dalam ini bisa menghadiri undangan di Bea Cukai ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak Kapolres hari ini tidak bisa menghadiri undangan karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Kudus terkait dengan hari ini akan diadakan pemusnahan barang bukti sebanyak 6 juta batang rokok. Itu merupakan hasil penindakan yang cukup bagus dan cukup banyak. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk melakukan yang dinamakan menekan peredaran rokok ilegal ini, karena ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Semakin banyak rokok ilegal yang beredar di masyarakat, akhirnya semakin berkurang pendapatan negara terkait dengan cukai. Untuk itu apa yang disampaikan dari Kepala Kantor Bea Cukai Kudus terkait dengan sinergitas dan kerjasama terkait pemberantasan ini sangat diperlukan sekali. Baik kami yang di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek itu untuk berkoordinasi. Karena begini Pak Arif, kita yang kebetulan saya di Polsek Jati ya Pak, ini wilayah kami Jati. Kita itu di semua desa ada perwakilan anggota Pak. Jadi ada yang namanya Babin Kamtipmas, ada 132 desa, 132 Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas ini paham sekali apa yang terjadi di wilayah di desanya masing-masing, karena dia hampir 24 jam Pak. Hampir 24 jam ada di desa. Jadi apa yang terjadi di situ dia tahu. Ada pendatang baru, ada kegiatan apa ya tahu. Nah, untuk itu mungkin ke depan bisa melibatkan para Babin Kamtipmas untuk kegiatan sosialisasi. Karena kalau setiap tahun tadi disampaikan kemarin sampai 19 juta, ini 6 juta. Kok semakin lama semakin banyak sekali. Bagaimana caranya agar tidak banyak lagi, bisa menekan dengan cara pencegahan Pak. Pencegahannya mungkin polanya bisa diubah agar masyarakat yang dulunya membuat ilegal ini menjadi rokok legal atau diresmikan. Bagaimana cara mereka dibina agar menjadi produknya itu produk legal gitu. Nah, jadi mereka biar paham, biar sadar, jangan sampai membuat yang ilegal terus lah. Dengan cara itu diedukasi, pencegahan dengan melibatkan setiap elemen masyarakat. Kalau masyarakat datangi mereka ke kampung-kampung, kita edukasi bersama-sama. Jadi mungkin hasilnya ke depan mungkin tidak signifikan, dalam arti tidak banyak lagi yang beredar, akhirnya pendapatan negara bisa atau juga bisa bertambah. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kami mohon kepada Komandan Kodim Kudus yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sandi, kepada Bapak Suladi kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus, yang terhormat Bapak Kekanwil Bea Cukai Jateng yang mewakili, yang terhormat dari Kajari yang mewakili, dan Kapolres yang mewakili, serta pejabat atau undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta wartawan yang selalu ada. Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka pemusnahan rokok ilegal. Pertama, saya dari Kodim Pak Kepala menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dandim tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar kota, sehingga tadi saya diperintahkan untuk mewakili. Dalam kesempatan ini, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwasanya TNI siap untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini TNI khususnya Kodim 072 Kudus siap untuk bersinergi dalam rangka memberantas rokok ilegal yang selama ini sudah berjalan, dan juga betul yang disampaikan dari Pak Kapolres atau Pak Kapolsek, selama ini kami yang ada di wilayah juga ada Babinsa, dan juga kemarin sudah pernah diadakan sosialisasi di Pendopo. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kedepannya supaya tetap bersinergitas Pak, sehingga kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Kudus, apalagi dengan pemberantasan rokok ilegal, salah satunya yang juga yang sangat meningkat, mohon nanti kedepannya tetap dilibatkan dalam pemberantasan. Mungkin demikian, itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suladi atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang diwakili oleh Bapak Hakim untuk berkenan memberikan sambutan kepada Bapak Rudi Hertoyo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Kepala Bea Cukai Kabupaten Kudus, Bapak Kambil Bea Cukai Provinsi, Bapak Kajari atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, dan Bapak Ibu para undangan yang saya hormati juga, serta rekan-rekan media atau wartawan yang berbahagia. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kepala Cukai, Pak Kajari, Kapolres, Pak Dandim. Jadi muaranya ke pengadilan, itu yang menerima, memutus, dan mengadili itu. Nah, sebelum saya akan melaporkan perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kudus, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Kepala Bea Cukai bahwa pengadilan hari ini mengikuti laporan tahunan di Mahkamah Agung di Jakarta, sehingga tadi penunjukan untuk mewakilinya terlambat, Pak. Dan mohon maaf kami terlambat untuk mengikuti acara ini. Selama tahun 2023 akhir tahun sudah saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan atau
media, itu perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kudus itu sebanyak 10 perkara. Nah, 10 perkara yang sudah diputus baru 9. Nah, nanti hari ini satu lagi baru putusan nanti. Hari ini terakhir, perkara yang terakhir insya Allah hari ini diputus. Nah, yang 9 sudah selesai diputus. Nah, putusannya bisa antara kemarin ada tuntutan 2 tahun, denda 2 kali kerugian negara itu oleh pengadilan. Putusan pidana penjaranya itu antara dari 10 perkara tadi yang 9 ya, yang sudah diputus dan ingkrah, bahkan ada yang kasasi tapi sudah dikuatkan, banding ya juga dikuatkan. Itu putusannya yang sudah baik di tingkat pertama banding kasasi dan itu sudah dikuatkan. Itu putusannya antara 1 tahun 3 bulan sampai 1 tahun 6 bulan. Nah, dendanya sama, itu 2 kali kerugian negara. Nah, itu. Nah, untuk selanjutnya nanti tadi yang disampaikan Pak Kepala Bea Cukai tadi ada berapa Pak? 16 ya yang sudah B21, nanti insya Allah tahun 2024 nah, sebagian separa. Kalau yang di Kudus 16 10 gitu ya. Nah, itu. Nah, mungkin ini masih kalau 2024 belum ada, nanti baru di Pengadilan Negeri Kudus itu baru perkara biasa yang baru dilimpahkan. Untuk cukai belum ada. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan 9 perkara sudah inkrah dan mungkin ini BB-nya untuk dimusnahkan. Yang tinggal 1 Pak, nanti hari ini insya Allah selesai diputus. Gitu. Nah, untuk penindakan ini biar tidak ada saya mengingatkan dari teman-teman dan cukai khususnya atau yang di lapangan itu agar memperhatikan prosedur penyitaan, prosedur penangkapan dan penggeledahan. Nanti saya khawatir nanti kayak tahun 2022 ya Pak. Nah, itu nanti kalau sudah diperadilankan oleh pengacara bingung, nah, perkara belum dilimpahkan kejaksaan, wah nanti gimana ini, gimana? Nah, makanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari atau yang mewakili selalu koordinasi atau kolaborasi itu kerjasama yang baik, nah, gitu. Tapi kalau sudah sesuai prosedur dalam penindakan, insya Allah pra-peradilan bisa tidak dapat dikabulkan. Untungnya yang tahun 2022 segera dilimpah, nah itu makanya gugur. Nah, itu ya. Ini pesannya seperti itu saya biar nanti kalau penyidik khususnya PPNS Bea Cukai, kalau peradilan pasti bingung itu nanti, sangat gak bisa tidur itu nanti. Nah, itu ya. Pesan saya begitu, nanti biar tidak ada pengacara atau pihak-pihak tersangka atau itu melakukan pra-peradilan. Yang penting pesan dari pengadilan itu penindakan di lapangan sesuai hukum acara, gitu ya, baik KUHP atau yang terkait di aturan cukai dan lain sebagainya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara. Kepada Bapak Trisno kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Kepala Kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus Bapak Muharif, yang kami hormati Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, nanti yang wakili, yang kami hormati Pak Kapolres, yang wakili Pak Dandim Pengadilan, Pak Kajari, serta Bapak Ibu semua yang kami hormati pula.
Langsung saja berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Perlu kami sampaikan bahwa kita tahu di Kabupaten Jepara khususnya, Pak, ini peredaran rokok ilegal begitu luar biasa. Di mana kami ingat betul, Pak Arif, kami waktu tahun 2004 jadi camat Kalinyamatan, ini sangat marak sekali di sana. Rata-rata pengusaha ini beli pitanya separuh adalah ilegal. Tapi itu kalau dibuat tarik-tarikan gitu cepat sekali, Pak, karena dia orangnya orang kaya baru di Jepara itu luar biasa. Dan ternyata sampai dengan saat ini sudah lebih dari berapa tahun ini, sekarang juga masih ada kegiatan-kegiatan itu, sehingga memang kami sendiri di Kabupaten Jepara ini kebetulan beberapa tahun ini sudah mendapatkan anggaran BPHJHT, dan khusus Satpol PP ini mendapatkan anggaran khusus untuk operasi pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Jepara, dan melibatkan Bea Cukai dari Pak Polres, Kodim maupun dari Kejaksaan Negeri. Dan alhamdulillah memang di tahun 2023 kemarin aja kita bisa mendapatkan 131.000 batang rokok ilegal yang operasi yang kita laksanakan. Belum lagi yang dirasakan sendiri oleh beberapa instansi, baik itu dari Bea Cukai maupun dari provinsi bersama-sama dengan kami juga, ini selalu mendapatkan jumlah yang banyak. Sehingga berkaitan ini kami dukung sekali, Pak, berkaitan dengan kegiatan pemberantasan rokok ilegal ini. Dan tahun 2024 ini juga kita lanjutkan lagi untuk anggaran di BPHJHT ini bersama-sama sinergi antara Bea Cukai, dari Polres, Kodim, Kejari maupun dari Satpol PP. Harapan kami tentunya dengan kegiatan-kegiatan ini bisa mengurangi paling tidak peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara dan juga Kabupaten Kudus pada umumnya dan kabupaten yang lain. Dan juga berkaitan dengan pemusnahan rokok ilegal ini, Pak, yang kita sudah menganggarkan, Pak Arif, nanti insya Allah nanti di bulan April sebelum itu nanti akan kita laksanakan, dan tentunya akan kita koordinasikan dengan Bea Cukai Kudus. Itu saja dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami dukung dan kami selalu membantu berkaitan dengan bagaimana peredaran rokok ilegal Kabupaten Jepara ini bisa benar-benar hilang atau dikurangi. Meskipun secara umum menguranginya itu menghilangkan sama sekali memang agak sedikit kesulitan. Demikian dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisno atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita mengabadikan momen kebersamaan kita pada pagi hari ini melalui sesi foto bersama. Dan kepada rekan-rekan media dan tim humas, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Monggo Pak, bisa di sebelah kiri. Oke, Bapak, Ibu, dan Bapak, senyum 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kurang tinggi. Oke, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami silakan untuk bisa menuju ke halaman kantor untuk pelaksanaan prosesi pemusnahan BMN yang secara simbolis dilakukan dengan cara pembakaran. Kemudian dilanjutkan dengan pembakaran BMN ke arah
Baik, ini masih persiapan ya Bapak Ibu untuk melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan cukai. Baik, mohon izin Bapak nanti untuk pembakarannya menunggu abang-abang saya terlebih dahulu ya Pak. Baik, monggo kepada rekan-rekan media maupun dari tim Humas Bea Cukai untuk dapat mengambil gambar terlebih dahulu. Baik. Baik, sampun silakan untuk penyalaan bara apinya terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Nanti baru dibakar bersama-sama. Baik, sudah siap semua nih Bapak? Belum duduk. Baik, kurang satu kita tunggu terlebih dahulu ya Pak, agar sinergi bersama-sama nanti. Baik, sudah siap semua, kita hitung 3, 2, 1. Silakan, pemusnahan barang milik negara hasil penindakan cukai di KPP BCTP Madya Cukai Kudus tanggal 21 Februari 2024 secara simbolis telah dilaksanakan. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Kepala Kantor ditemani oleh jajaran pimpinan aparat penegak hukum untuk dapat berkenan melakukan pemberangkatan barang milik negara yang akan diberangkatkan di TPA Tanjung Rejo. Baik, silakan. Baik, mohon izin agar dapat menemani. Nah, baik, mungkin rekan-rekan dari media bisa menempatkan diri terlebih dahulu. Baik, baik, kami izin mulai menghitung ya Pak G. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Pemberangkatan barang milik negara hasil penindakan cukai.
dikit Cuk. Baik, selanjutnya kami persilakan. Oh ya Cuk. Ngono. Saksi yaitu Bapak Rosiko dan Bapak Vicky untuk berkenan menandatangani berita acara pemusnahan. Baik, ini merupakan salah satu prosesi penandatanganan berita acara pemusnahan. Baik, untuk Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan beserta rekan-rekan media, kami persilahkan untuk bisa kembali ke Gedung Colo untuk menikmati makan siang yang telah kami sediakan. Baik, demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pemusnahan barang milik negara telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini. Saya mewakili tim menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Komitmen mematuhi ketentuan perundang-undangan merupakan bukti nyata akan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bea Cukai Kudus bersama APH dan Pemkab se-Ekskrasi dan Pati berkomitmen menegakkan hukum seadil-adilnya demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada rekan-rekan media untuk sesi doorstop dapat dilakukan di Gedung Colo. Kami persilahkan. Iya. Boleh.